Cinta segitiga di kota besar. Bab 1. Langkah pertama di kota besar. Keira menatap jendela bus yang berembun, memperhatikan deretan gedung-gedung tinggi yang berbaris di sepanjang jalan. Ini pertama kalinya ia menginjakkan kaki di kota besar, meninggalkan desa kecil tempat ia dibesarkan. Hatinya berdebar, bukan hanya karena pemandangan asing yang terbentang di depan mata, tapi juga karena hari ini ia akan memulai pekerjaan barunya di sebuah firma desain interior ternama. Tangannya meremas tali tas dengan gugup, mencoba mengingat kembali semua hal yang ia pelajari tentang dunia kerja dari buku dan cerita teman-temannya di kampung. Saat tiba di depan gedung bertingkat tempat ia akan bekerja, Keira meneguk ludah. Pintu kaca besar berputar dengan elegan, memantulkan bayangan dirinya yang tampak kecil dan sederhana dibandingkan orang-orang lain yang berjalan anggun dengan pakaian rapi. Ia melangkah masuk, merapikan blus putihnya yang sedikit kusut, dan mencari meja resepsionis. Seorang wanita berpenampilan rapi menyambutnya dengan senyum tipis, memberikan kartu akses dan mengarahkan Keira ke lantai ke-15 dengan langkah canggung. Ia masuk ke dalam lift, merasakan jantungnya berdebar semakin kencang. Begitu pintu lift terbuka, Keira disambut oleh suasana kantor yang modern dan sedikit sunyi. Beberapa orang duduk di meja kerja mereka, sibuk dengan layar komputer. Tak lama, seorang wanita mendekatinya, memperkenalkan diri sebagai Clara, senior yang akan membimbingnya. Clara mengajak Keira berkeliling, memperkenalkan beberapa rekan kerja lainnya, sebelum akhirnya berhenti di depan ruangan dengan pintu kaca buram. Dan ini manajer kita, Adrian. Dia mungkin terlihat agak dingin, tapi kalau kamu kerja bagus, dia akan menghargainya, bisik Clara sebelum mengetuk pintu. Pintu terbuka, memperlihatkan seorang pria berjas hitam dengan wajah serius yang tengah fokus menatap layar laptopnya. Adrian melirik sekilas ke arah Keira, lalu kembali menatap layarnya. Karyawan baru? Tanyanya singkat. Keira mengangguk gugup, berusaha tersenyum, tapi Adrian sudah kembali tenggelam dalam pekerjaannya. Jangan buat kesalahan, ucapnya dingin sebelum Clara menutup pintu. Saat jam makan siang tiba, Keira memutuskan untuk mencari makan sendiri di sekitar gedung. Namun, jalan-jalan di kota besar ternyata jauh lebih membingungkan daripada yang ia bayangkan. Keira berjalan tanpa arah, berusaha mengenali jalan pulang, tapi justru semakin tersesat. Ia merogoh ponselnya, tapi baterainya habis. Panik mulai merayap di dadanya. Tepat ketika Keira mulai putus asa, suara lembut menyapanya dari belakang. "Kamu tersesat?" Keira menoleh dan mendapati seorang pria dengan kamera tergantung di lehernya. Tersenyum ramah. "Aku, Raihan. Mau kubantu?" tanyanya. Keira menatapnya ragu sejenak, tapi melihat senyum hangat di wajah pria itu, ia akhirnya mengangguk pelan. Tanpa ia sadari, pertemuan kecil itu akan menjadi awal dari sebuah perjalanan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Bab 2. Di antara hati yang terluka. Keira berdiri di balkon apartemen Adrian, memeluk tubuhnya sendiri saat angin malam menyapu lembut kulitnya. Kota besar terbentang di hadapannya. Gemerlap lampu-lampu gedung berkelip seperti bintang-bintang yang jatuh ke bumi. Namun, keindahan itu tak mampu menghangatkan hatinya yang terasa sepi. Tangannya meremas pagar balkon, dinginnya besi seakan menyatu dengan jemarinya. Udara malam terasa menusuk, atau mungkin itu hanya perasaan dingin yang merayap dari dalam hatinya. Langkah kaki Adrian terdengar mendekat, lembut tapi terasa begitu berat di telinga Keira. Ia menoleh pelan, melihat Adrian yang membawa 2 cangkir kopi. Adrian tersenyum kecil, menawarkan cangkir hangat itu padanya. "Aku pikir udara malam begini cocok ditemani kopi," katanya, suaranya dalam dan tenang. Tapi ada sesuatu di matanya yang sulit diterjemahkan. Keira menerima cangkir itu dengan ragu. Tangannya bersentuhan singkat dengan jari Adrian, tapi ia cepat-cepat menariknya, seolah sentuhan itu membakar. "Terima kasih," gumamnya hampir tak terdengar. Matanya kembali memandang jauh ke kerlip lampu kota. Adrian bersandar di pagar balkon, memandangi langit yang mulai gelap, seolah ada kata-kata yang tertahan di udara, menunggu diucapkan. "Kau baik-baik saja?" tanya Adrian, memecah kesunyian. "Sejak datang ke sini, aku merasa kamu semakin diam." Keira terdiam. Jari-jarinya menggenggam cangkir itu lebih erat. "Aku hanya belum terbiasa," jawabnya lirih. "Semua di sini terasa begitu cepat. Kota ini, kehidupan barunya, semuanya membuatku sedikit kewalahan. Kalau ada yang mengganggumu,
Kau tahu kan, kau bisa cerita padaku? Suaranya lembut, hampir seperti bisikan. Ia meraih tangan Keira, menggenggamnya erat. Keira terkejut, namun tak menarik tangannya. Ada kehangatan di sana, tapi hatinya terasa dingin. Di sisi lain kota, Raihan duduk diam di pojok kedai kopi. Hujan mulai turun, membasahi jendela kaca di sampingnya. Ia menatap kosong ke arah jalanan yang basah. Pikirannya melayang pada sosok Keira. Ia merogoh saku jaketnya, mengeluarkan ponselnya. Jemarinya ragu-ragu mengetik pesan, tapi ia tak pernah menekan tombol kirim. Cahaya layar ponsel memantulkan bayangan wajahnya yang sendu. Apa dia baik-baik saja? Bisiknya pada dirinya sendiri. Adrian menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Kau tidak sendiri di sini, Keira." Suaranya terdengar tulus, tapi Keira hanya bisa tersenyum kecil. Senyum yang tak sampai ke matanya. Ia tahu, Adrian mencoba membuatnya merasa lebih baik. Tapi, rasa sepi itu tetap merayap, seperti bayangan yang tak bisa ia lepaskan. Dan di tengah gemerlapnya kota, dua hati berdekatan, tapi entah mengapa terasa begitu jauh. Sementara itu, di sudut lain kota, ada hati lain yang merindukan dan berharap, namun terbungkus keraguan. Langit malam menjadi saksi diam atas hati-hati yang berjuang, mencari tempatnya masing-masing. Cinta mulai tumbuh, tapi juga perlahan membawa luka. Bab 3. Di bawah cahaya kota, balkon apartemen Adrian terasa begitu hening. Angin malam berhembus lembut, mengusap wajah Keira yang masih menatap lampu kota yang berkelip di kejauhan. Cangkir kopi di tangannya sudah mulai mendingin, tapi hatinya terasa begitu hangat. Di sampingnya, Adrian berdiri diam, memperhatikannya dengan sorot mata lembut. Perlahan, Adrian melangkah mendekat. Ia menyingkirkan helai rambut yang jatuh di wajah Keira. Jemarinya begitu ringan menyentuh kulitnya. Keira menoleh. Matanya yang polos bertemu dengan pandangan Adrian yang dalam. Hati Keira berdebar kencang. Dadanya naik turun menahan napas. "Keira," bisik Adrian. Suaranya serak, namun penuh kelembutan. "Aku ingin tahu, apa kau merasakan hal yang sama?" Keira tak menjawab. Ia hanya menatap bibir Adrian yang semakin mendekat. Matanya terpejam perlahan saat bibir mereka akhirnya bersentuhan. Sentuhan pertama itu lembut, seakan waktu berhenti di sekitar mereka. Keira merasakan tubuhnya melemas. Tangannya tanpa sadar meremas ujung kemeja Adrian, mencari pegangan. Adrian memperdalam ciumannya. Tangannya melingkar di pinggang Keira, menariknya lebih dekat. Keira bisa merasakan detak jantung Adrian yang berpacu seirama dengan miliknya. Bibir mereka saling mencari, saling menjelajahi, menikmati setiap hembusan napas yang tertahan di antara mereka. Saat akhirnya mereka berpisah, Keira menatap Adrian dengan mata yang berkilau. Pipinya merona, dadanya naik turun mencoba mengatur napas. Adrian tersenyum lembut, lalu mengecup keningnya. "Aku tak ingin malam ini berakhir," bisiknya. Keira hanya mengangguk pelan, membiarkan dirinya tenggelam dalam pelukan Adrian di bawah cahaya kota yang temaram. Bab 4. Gairah yang membara. Malam itu, dapur apartemen Adrian terasa sunyi, hanya diiringi dengungan kulkas dan suara hujan gerimis di luar jendela. Keira berdiri di sana, mencoba meredakan debar jantungnya yang entah kenapa terasa lebih kencang dari biasanya. Ia meraih gelas di rak, tapi tangannya sedikit gemetar. Saat itu, suara langkah pelan terdengar mendekat. Adrian muncul di ambang pintu. Kaos tipisnya sedikit kusut, dan celana tidurnya melonggar, memberi kesan santai namun memikat. Matanya menangkap sosok Keira yang membelakanginya. Siluetnya terlihat lembut di bawah cahaya lampu temaram. "Keira?" Suaranya terdengar pelan namun berat, membuat Keira terlonjak kecil. Ia berbalik, dan tanpa sengaja gelas di tangannya jatuh ke lantai. "Maaf, aku haus," bisiknya sambil menunduk malu. Adrian mendekat, membungkuk untuk mengambil pecahan gelas. Hingga tangan mereka bersentuhan, Keira menahan napas, merasakan panas yang merayap dari ujung jari hingga ke dadanya. Saat Adrian berdiri, jarak di antara mereka terasa begitu dekat. Adrian menatapnya dalam diam. Sorot matanya seakan menembus dinding hatinya yang rapuh. "Kamu nggak apa-apa," suaranya lembut, hampir seperti bisikan. Keira hanya mampu mengangguk pelan, tapi tubuhnya terasa kaku. Adrian mengangkat dagunya dengan lembut, membuat mata mereka bertemu dalam keheningan yang begitu intim. Perlahan, Adrian menunduk. Bibir mereka bertemu dalam sentuhan yang lembut,
seakan waktu berhenti. Keira memejamkan mata. Jantungnya berdetak kencang saat merasakan kehangatan yang merayap di sekujur tubuhnya. Tangannya meremas kaos Adrian, mencari pegangan di tengah pusaran emosi yang meluap-luap. Adrian menariknya ke dalam pelukan erat, membiarkan kehangatan tubuh mereka menyatu dalam dekapan sunyi. Di luar, hujan masih turun perlahan, seolah menjadi musik latar untuk momen yang begitu intim. Dalam balutan cahaya temaram, bayangan mereka melebur menjadi satu, terukir dalam keheningan malam.